Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan bahwa kita boleh mengawali hari ini di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur bila pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang menghadap tahta Maha Kudus Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, suci kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu membuka hati bagi firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, berkarya dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mari kita yang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Oh, pagi ini Tuhan kami mau berharap kepadamu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa kepadamu, ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu. Kau sembah sujud kepadamu. Berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kau Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Baik saudaraku, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu mendengarkan tuntunan daripadamu. Melalui firman yang akan kami dengarkan, kami renungkan. Engkau menyapa kami, memberkati kami,
dan memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, pagi ini kita renungkan satu sudut pandang dari pelayanan Yesus di Kapernaum yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 18 sampai 20. Saya bacakan bagi kita. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Satu ayat lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Ya, ini terjemahan yang lebih baik. Dalam terjemahan yang baru itu, "Hai saudara, dosamu diampuni." Dalam TB2 ini diterjemahkan, "Hai saudara, dosa-dosamu." Berarti ada sejumlah dosa sudah diampuni. Haleluya. Pagi ini kita bicara tentang berkat kekal dan berkat sementara. Dua-duanya kita perlukan, saudaraku. Tetapi kita harus menempatkan urut-urutannya pada tempatnya. Saya sebut istilah atau saya pinjam istilah first things first. Yang utama di tempat yang pertama, artinya didahulukan, prioritas. Perhatikan cerita tadi dari ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu. Sebenarnya orang lumpuh ini yang dibawa orang di atas tempat tidurnya, itu dibawa kepada Yesus dengan iman, dengan harapan, dengan ekspektasi supaya ia disembuhkan dari sakit lumpuh yang dideritanya. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi, justru sesudah mereka berjuang menurunkan orang lumpuh tadi melalui atap turun ke lantai di mana Yesus di dalam ruangan itu sedang mengajar, melayani dan melakukan mujizat, maka ketika orang lumpuh tadi sudah berada di hadapan Yesus, perkataan yang Yesus ucapkan adalah, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Lihat ya, mereka ini membawa dia dan orang ini pun dibawa ke tempat itu dengan iman, harapan, permohonan supaya disembuhkan dari sakit lumpuh. Tetapi Yesus justru memberikan respon tidak seperti yang mereka inginkan. Yesus melihat jauh lebih penting daripada keinginan disembuhkan adalah dosa-dosanya itu diampuni. Bisa jadi penyakit dia itu berkaitan langsung dengan dosa-dosanya, bisa jadi begitu. Dan Yesus melihat itu dengan tepat, saudaraku. Ataupun kalau penyakit tadi pun tidak berkaitan langsung dengan dosa-dosa tertentu dari orang tadi, tetaplah Yesus melihat yang jauh lebih dibutuhkan orang ini adalah pengampunan dosa dan bukan kesembuhan secara badan. Nah, saudaraku, ini patut kita renungkan bahwa Yesus memberikan kebutuhan kita yang terpenting, yang bisa jadi itu bukan sesuatu yang kita inginkan, saudaraku. Dalam hidup kita bisa terjadi begitu, kita minta sesuatu, tetapi yang terlebih dahulu kita terima bukan yang kita minta itu, bukan yang kita inginkan itu. Maka jelas bagi saya menurut perikop ini, tabib Lukas, lihat ya, dia tabib, seorang dokter istilahnya kalau zaman sekarang, sangat jeli ya, karena dia bicara kesembuhan itu urusan dia sehari-hari, dan dia melihat Yesus justru bukan kesembuhan itu yang diutamakan, melainkan pengampunan dosa. Berarti di sini Lukas sedang memberikan penegasan bahwa
berkat rohani, berkat kekal harus didahulukan daripada berkat sementara semacam kesembuhan. Kenapa itu disebut kesembuhan adalah berkat sementara, Bapak Ibu? Karena bagaimanapun kan, sesudah disembuhkan, menjalani hidup entah berapa lama lagi setelah itu, kan suatu waktu akan ending juga, akan meninggal juga. Kesembuhan fisik tidak berdampak pada kehidupan yang kekal itu, saudaraku. Tetapi pengampunan dosa berkaitan langsung. Dosalah penghalang orang menerima kebaikan Allah dalam kehidupan yang kekal. Lalu kita lihat, sesudah Yesus memberikan dan mendeklar pengampunan atas dosa-dosa saudara tadi, kita baca sekarang ayat 21. Ada komentar dari orang yang hadir di situ, sebab orang ramai di situ termasuk ahli-ahli Taurat. Begini katanya, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini yang menghujat Allah ini? Siapa ini orang ini menghujat Allah? Maksudnya Yesus, mereka tuduh menghujat. Lalu dikatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah sendiri? Jadi mereka bukannya bersyukur bahwa Yesus mengucapkan pengampunan dosa tadi, mereka justru melihat hal yang lain. Siapa orang ini? Kok seenaknya, kok merasa berhak untuk memberikan pengampunan kepada orang berdosa ini gitu ya. Nah, kita lanjut ayat berikut 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Sejenak di sini, jeda sebentar. Yang di pikiran kita, yang di hati kita, Tuhan tahu, saudaraku. Ayat 23. Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Ayat berikut. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh. Jadi semacam perhatiannya tadi matanya tertuju kepada ahli Taurat, sekarang matanya tertuju kepada saudara yang lumpuh ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 25, seketika itu juga bangunlah ia di hadapan mereka. Ini mereka orang banyak tadi, termasuk yang mengkritik dan menuduh Yesus itu menghujat Allah. Bangunlah ia di hadapan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Hanya orang yang dosanya sudah diampuni dapat memuliakan Allah, saudaraku. Lagu paling merdu dari seorang yang berdosa terganjal. Bukan Allah tidak mau dengar, tapi terhalang untuk mendapatkan perkenanan dari Allah kita itu. Tetapi kalau dosa-dosa sudah diampuni, bahkan saya mau berkata, suara yang secempreng apapun, kalau itu kita lakukan dengan tulus di hadapan Allah, kita memuliakan Allah. Nah, jadi saudara, dari cerita ini kita lihat bahwa sesudah Yesus memberikan pengampunan dosa kepada saudara tadi, dilanjutkan juga, memang latar belakangnya karena kritik-kritik tadi ya, tapi saya percaya sekalipun bukan dikritik oleh orang ahli-ahli Taurat, tetap saja Yesus sudah menyimpan dan segera akan memberikan berkat kedua setelah pengampunan dosa. Di situ anak ini diberikan kesembuhan, saudaraku. Berarti, saudaraku, nampak urutan yang jelas dari perlakuan Yesus kepada orang ini, saudaraku, bahwa lebih utama berkat yang kekal, kemudian berkat di dunia ini yang sementara ini. Haleluya. Maka saya tegaskan, pengampunan dosa adalah berkat kekal, kesembuhan, kemakmuran, keberuntungan atau sukses itu berkat sementara, saudaraku. Promosi jabatan, mendapatkan bisnis baru, semuanya kita inginkan itu. Tetapi jangan sampai itu yang menjadi utama. Itu adalah urutan next sesudah berkat yang kekal. Saudara, sekaligus seruan
Jangan ikuti tren dunia ini, bro, sister, yang mencari keinginan-keinginan yang berkaitan dengan kehidupan yang sementara di dunia ini menjadi fokus. Itu menjadi pusat perhatian banyak orang, termasuk mungkin yang sudah mengaku orang Kristen, saudaraku. Tapi matanya tetap tertuju kepada berkat secara jasmani, berkat yang sementara. Saya pernah waktu saya di Jakarta melakukan observasi terhadap pokok-pokok doa yang dituliskan jemaat. Minggu demi minggu dikumpulkan pokok-pokok doa itu dalam lembaran kertas gitu. Saya baca, kemudian secara tim kami mendoakan juga tentu. Yang jelas dari observasi saya menunjukkan kebanyakan pokok doa itu adalah apa? Kesembuhan, berkat keuangan, jodoh. Itu paling saudaraku banyak. Bebas dari kutuk resesi ekonomi gitu ya. Ya, satu dua ada yang berdoa, Tuhan supaya anggota keluarga kami cinta Tuhan, ada juga yang begitu. Tapi maksudnya secara general kebanyakan orang malah mengutamakan berkat-berkat kedua dan bukan berkat yang pertama. Haleluya. Kita akhiri dengan renungan ini. Kita baca sama-sama perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33. Perikop selengkapnya itu Yesus memberikan teguran supaya kita jangan khawatir dalam hal apapun. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki dan lain-lain sebagainya. Lalu di ayat 33 kita baca yuk sama-sama Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Ini terjemahan sebelumnya disebut kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Dari kata Yunani dikaiosune, bisa memang diterjemahkan kebenarannya, tapi ini Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan yang baru, kehendaknya, artinya kebenaran yang di-approve oleh Allah. Carilah kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dari perkataan Yesus ini Bapak Ibu jelas sekali. Segala yang lain itu adalah tambahan, additional gitu ya. Menu utamanya kerajaan Allah, berkat yang kekal. Selama kita hidup di dunia ini, do not worry. Tuhan menyediakan yang kita perlu. Asal kita hidup seturut kehendaknya, mengerjakan tugas bagian kita, kerjakan kerja kita, upayakan yang terbaik, terus mengupayakan yang terbaik. Saya percaya Tuhan pasti memberikan tambahan demi tambahan bagi hidup kita. Maka renungan Jumat pagi ini kita ambil kesimpulan, berkat kekal harus menjadi prioritas utama kita. Sedangkan berkat-berkat yang lain untuk kehidupan yang sekarang ini itu tambahan bagi kita. Jangan sampai tambahan-tambahan itu yang menjadi memikat hati kita. Carilah kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, di pagi hari ini kami dapat merenungkan dari kisah penyembuhan terhadap orang lumpuh di Kapernaum. Ternyata Yesus mendahulukan berkat rohani disalurkan, yaitu pengampunan dosa. Barulah next kemudian Tuhan Yesus juga memberikan kepadanya berkat kesembuhan. Dari perikop ini kami dapat mengambil pelajaran. Kami harus mencari kerajaan Allah dan kehendaknya lebih tinggi, lebih utama, lebih intens. Dan kami percaya jika kami ada pada jalur itu, maka Tuhan memberikan tambahan demi tambahan dalam hidup kami. Kami percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji dan jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kita akhiri renungan kita pagi ini Bapak Ibu. Kita menerima berkat Allah. Bukalah hatimu, tadahkan tangan kita di hadapan Allah, dan terimalah berkatnya turun atas kita. Tuhan memberkati keluargamu,
Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati taburanmu. Tuhan memberkati panenmu. Dialah yang mengangkat kita menjadi naik bukan turun, menjadikan kita kepala bukan ekor, menjadi berhasil dan bukan gagal. Segala berkat yang terbaik dari Bapa kita yang di sorga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan dari Roh Kudus beserta kita mulai pagi ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, sepanjang hari diberkati Tuhan.